Ganteng terus. Ngejreng sih. Iya, Mitra Liga semuanya balik lagi di Gelaran Mudeng. Mau dengerin apa aja yang Mitra suka? Masih bersama Nian Kanda, Sus Ucin. Dan kita nggak cuma berdua ya Bang. Kita kedatang tamu yang sangat-sangat luar biasa nih, Cin. Ya, siapa itu Bang? Dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi. Wow, ini kayaknya Langsung kadisnya yang hadir di sini. Wah, jadi luar biasa. spesial banget ya Bang Spesial ya. pakai telur buat warga Kota Bekasi khususnya. Apalagi temanya luar biasa nih, Cin. Ya, jadi tema untuk hari ini adalah sasi e-open 2.0. Wah. Nah, mungkin penasaran juga nih Mitra Zaman Siar ya, apa sih itu Yang dimaksud. e-open 2.0 ini gitu. Nah, langsung aja kita sapa dulu nih bersama abang kita yang luar biasa. Ini kalau itu udah terkenal banget nih seantero Kota Bekasi nih. Orangnya ajar banget. Kita sambut aja Bapak Dr. Taufik R. Hidayat APMSI. Nah, beliau selaku langsung Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi nih. Apa kabarnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Nian, Pak Ucin ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah nih, diberikan kesehatan bisa hadir bersama dengan Radio El Gangga. Mitra El Gangga apa? Mitra enggak. Kalau Mitra boleh tahu ya, Bang Nian sama Bang Taufik, kegantengan Bang Taufik. Lah jauh. Lah kita sampai kaget, waduh, ini kalau foto bareng kagak enak nih. Langsung aja tadi Pak Kadis, tadi kita sempat ngobrol-ngobrol nih, tema kita kan sosialisasi e-open 2.0. Nah, ini tujuan utamanya nih, yang dari program e-open 2.0 itu di Kota Bekasi itu apa sih, Pak Kadis? Iya, oke. Mitra Gangga dan seluruh warga Kota Bekasi khususnya, kami dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi sebetulnya melakukan sebuah transformasi terhadap aplikasi yang sebelumnya telah ada di Disduk Capil Kota Bekasi. Di tahun 2020 di saat pandemi kita itu menerbitkan aplikasi yang namanya e-open. Oke. Ya, elektronik online pelayanan kependudukan. Jadi singkatan. Singkatan. E-open itu singkatan. Elektronik online pelayanan kependudukan ini pada saat itu adalah sebuah proses terobosan ketika warga tidak bisa mengurus secara langsung, ya. Kita siapkan layanan online-nya. Nah, ditetapkan di tahun 2019, digunakan di tahun 2020. Setelah hampir 3 tahun lebih, ya hampir 4 tahun, di tahun akhir 2023 itu e-open ini alhamdulillah sudah bisa melayani lebih dari 50% kepala keluarga. Jadi 50% dari Kota Bekasi. Jadi pelayanan e-open itu atau elektronik online pelayanan kependudukan ini berbasis keluarga. Jadi satu keluarga satu akun. Satu keluarga satu akun. Itu dari jumlah kepala keluarga dari 799.000 kurang lebih di Kota Bekasi, 574.000-nya sudah menggunakan. Oh, jadi udah hampir 70% ya, hampir 60% lebih. Ya. Luar biasa. Nah, jadi ada yang menarik sebetulnya, e-open ini muncul juga dengan harapan. Jadi ketika saya menjadi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di 2019, kondisi pelayanan kependudukan itu ya kita akui lah ya, banyak terkait dengan hal-hal yang tidak baik. Ya. Konotasinya selalu buruk, ribet dan lain sebagainya. Makanya kenapa namanya e-open? Pertama, universal ya. Secara internasional kita tahu open itu terbuka. Jadi gimana caranya supaya Dukcapil ini bisa membuka diri dan bisa lebih terbuka untuk masyarakat. Jadi masyarakat tuh lebih mudah untuk mendapatkan pelayanan. Nah, karena kita ada di Bekasi, kita juga tahu bocah Bekasi kalau peduli itu kan ngopenin. Jadi open dalam budaya lokalnya itu open. Jadi nemu aja sebagai bentuk kepedulian Disduk untuk memberikan sebuah aplikasi yang lebih memudahkan. Nah itu. Jadi itulah sekilas tentang e-open di awal. Nah, kenapa ada 2.0 di tahun 2024? Ini muncul
Karena adanya beberapa kebijakan di tingkat nasional. Oh, gitu. Seperti apa itu? Ya, di tahun 2022 terbit ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022. Itu undang-undang isinya intinya pokoknya nggak boleh lagi yang namanya data pribadi seseorang itu terpapar. Oke. Mau dimanapun, lebih artinya dalam aplikasi apalagi kan gitu. Nah, dalam aplikasi e-open yang lalu itu ada istilah digitalnya tuh tergenerate. Jadi ketika masuk di aplikasi login untuk mengetahui mengakses layanan, cukup memasukkan nomor NIK saja, itu sudah bisa membuka data kita semua. Nah, kan itu yang sudah diatur memang tidak boleh lagi di dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Sehingga itu sudah menjadi pertimbangan kita. Tiba-tiba di akhir 2023 juga terbit Perpres 82 tahun 2023 tentang percepatan transformasi digital dan pelayanan digital Indonesia. Nah, kita tahu Pak Presiden ini memang punya fokus untuk menggabungkan seluruh platform digital dari yang mungkin katanya ribuan jumlahnya menjadi satu, namanya INA Digital. Nah, menyambut itu semua, makanya e-open tadi yang sudah diakses oleh hampir 574.000 kepala keluarga di Kota Bekasi itu, kita putuskan begitu masuk di Januari kita lakukan evaluasi. Nah, hasil evaluasi itulah yang menimbulkan atau yang saat ini kita launching dengan nama e-open 2.0. Nah, jadi 2.0 itu adalah generasi kedua dari e-open yang sebelumnya. Wah, luar biasa. Tentunya banyak kemajuan dan perkembangan dari generasi sebelumnya ya, Pak. Iya, jadi ada beberapa penyesuaian terkait dengan dua ketentuan tadi. Yang pertama, bagaimana kita juga harus melindungi database yang memang milik warga, tidak boleh lagi mudah diakses. Nah, kemudian yang kedua memang terkait transformasi digital nasional yang memang juga harus menggabungkan, mengelaborasikan nanti secara nasional seperti itu. Jadi kita main lokal nih, jangan ngelebihin tim nasional. Gitu. Apa namanya bahasa sepak bola? Jadi kita levelnya ya Persipasi aja. Gitu. Biar urusan data nasionalnya nanti punya timnas. Timnas, gitu. Oke. Iya. Dan pastinya e-open 2.0 ini lebih upgrade lagi ya Pak ya dari e-open sebelumnya ya. Jadi ada beberapa perbedaan yang memang mungkin cukup mendasar. Yang pertama, dulu e-open yang awal itu platformnya itu di Google Play Store. Orang harus download. Ya. Kemudian juga memang saat itu lebih mudah akses database-nya karena semua sudah terintegrasi. Jadi orang lebih itu. Tapi memang di sisi lain tadi ada hal-hal yang resikonya tinggi untuk disalahgunakan. Oleh karena itu di e-open yang 2.0 ini pertama, warga cukup mengakses di www.e-open.id. Jadi cukup dengan akses di website itu, dia sudah masuk di e-open. Langsung. Jadi nggak perlu lagi download-downloadan. Jadi kalau misalnya lagi di kantor pakai PC, ya silahkan dari PC. Kalau misalnya lagi di ibu-ibu mungkin sambil nonton di tablet, drakor mau ngurus itu, ya tinggal buka di tablet. Jadi nggak perlu lagi download-downloadan kalau dulu di handphone. Nah, jadi itu yang paling jelas berbeda. Terus yang kedua, platformnya saat ini adalah sistem yang digunakan itu sudah tidak lagi ada integrasi dengan sistem database. Jadi sudah betul-betul ini hanya input data, tetap register, kemudian login. Ketika login, warga itu langsung ketemu, nggak usah masukin data-data apapun, cukup nanti dia dapat apa mau ngurus apa, upload syarat, kemudian nanti warga tinggal dapat notifikasi. Notifikasinya itu bentuknya QR code. QR code-nya nanti tinggal ditentukan tanggal berapa dia datang ke titik layanan. Sesimpel itu. Jadi sistemnya sekarang seperti itu. Jadi tidak lagi
membuka kalau dulu online itu semua di input datanya masuk, hasilnya juga di situ, itu kan kita resikonya takutnya handphonenya dipakai sama orang yang tidak bertanggung jawab, data orang terpapar kemana-mana. Nah sekarang jadi resiko untuk terpapar sudah sangat rendah di e-open ini, karena sekarang mah judulnya begitu dia dapat QR code, mau tidak mau dia harus datang ketemu dengan operator kita di titik layanan. Oke, sesimpel itu ternyata sekarang. Jadi nggak perlu pakai install aplikasi yang Iya. memori handphonenya mungkin udah mau penuh gitu ya. Habisin gitu. Kadang-kadang ada dulu itu udah download, habis itu udah selesai dia logout di uninstall lagi karena ngeberatin kan gitu. Kalau sekarang nggak perlu. Iya, dan prosesnya juga lebih to the point ya. Iya, betul. Sekarang Dan- langsung. Nah itu kan tadi perbedaan antara e-open 2.0 dengan yang sebelumnya Pak. Kalau perbedaannya dengan sistem konvensional itu gimana Pak? Ya, kalau sistem konvensional itu kan saat ini layanan administrasi kependudukan itu kan sudah dikelola secara terintegrasi secara nasional. Oke. Namanya SIAK terpusat. SIAK terpusat. Ya, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan terpusat. Itu seluruhnya, baik itu platform aplikasinya, database-nya, ya itu semuanya milik Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Dukcapil. Nah, kita di lapangan itu tinggal melakukan operasionalisasinya saja. Oke. Nah, jadi e-open yang saat ini berjalan di 2.0 ini, e-open 2.0 ini berjalan before. Jadi sebelum. Jadi ada penghubungnya. Penghubungnya itu adalah operator kami. Oke. Jadi operator Dukcapil. Nah, jadi yang dilakukan oleh kami di e-open 2.0 itu pertama layanan untuk permohonan KTPL yang hilang rusak, yang dibutuhkan memang langsung jadi hari itu karena kebutuhan. Itu ada namanya motekar bersahaja. Mohon KTPL sekarang diberikan 1 hari jadi. Luar biasa istilahnya. Ya. Itu ada motekar bersahaja, itu menunya bisa dipilih untuk mendapatkan akses cetak ulang KTPL. Oke. Untuk hilang dan rusak itu tempatnya ada di 3 tempat, di Mall Pelayanan BTC. Oh, pelayan terpadunya. Ya, pelayanan terpadu, kemudian di Mall Pelayanan Cibubur dan Mall Pelayanan Pondok Gede. Oh. Oke. Nah, itu untuk yang motekar bersahaja. Nah, itu tadi setelah itu ada juga yang kebutuhan untuk layanan lain. Ya. Perubahan data KK misalnya, untuk cetak ulang KTPL hilang rusak juga kita layani, termasuk bikin surat pindah itu ada namanya Dantain Patriot. Dantain Patriot. Apalagi Lokal itu? banget. Daftar antrian langsung on the spot. Woi, bahasa lokalnya dipakai ternyata. Jadi kita tetap kearifan lokal harus kita bawa Bang. Iya, Jadi iya. dari Luar tadi biasa. juga judulnya open itu ya biar kita peduli. Benar. Nah, itu Dantain Patriot bisa diakses di 12 kecamatan. Waduh, bisa masuk nasional ini. Jadi orang cukup akses nanti dapat QR code misalnya mau update kakak karena gabungin kakak setelah menikah. Nah, itu tinggal masukin aja di situ permohonannya. Nanti dia tinggal datang ke kecamatan untuk ngambil produknya. Tinggal udah jadi. Ya, ada produk-produk yang memang harus tetap diambil. Jadi e-open 2.0 ini sekarang fokus kepada layanan yang produknya memang harus diambil. Oke. KTP, ya, KIA itu yang harus diambil. Kalau yang sisanya memang nanti kita kirimkan melalui email. Oh, by email. Ya, Oke. jadi nanti pada saat prosesnya itu seperti itu masuk di email dulu. Nah, ini yang perlu diketahui tadi. Perbedaan antara konvensional dan e-open itu, e-open ini ya menjadi beginnya, awalnya, langkah awal masuk di e-open warga Kota Bekasi. Kita fasilitasi oleh petugas kita operator menjadi jembatannya. Output akhirnya adalah di input ke dalam SIAK terpusat tadi yang punya Kemendagri untuk mendapatkan hasilnya. Wow. Jadi itu. Keren. Simple. Jadi nggak kirain bayangan kita e-open itu ribet atau gimana, ternyata danta. Ya. Oke. Jadi itu, jadi kurang lebih gambarannya seperti itu. Oke. Nah, Sucin, ada juga buat minat masyarakat semuanya jangan kemana-mana. Soalnya ada yang mau lewat dulu nih. Kasih Pak Hadis dulu, tarik napas dulu. Ya, buat minat masyarakat semuanya jangan kemana-mana. Masih bersama Nian Kan dan juga Sis Ucin, di Gelaran Mudeng. mau dengerin apa aja yang Mitra suka? Panteng terus Ngejreng sih.
Iya Mitra Organ semuanya balik lagi di Gelaran. Mau dengerin apa aja yang Mitra suka. Masih bersama Nian Dan Sus Ucin. dan juga kita masih ngobrol-ngobrol asik nih bareng Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Sipil. Abang kita nih yang luar biasa, Abang Taufik R. Hidayat MPM SI Mitra. Bang Taufik, kita masih ngobrol-ngobrol nih. Tadi roman-romannya itu ada istilah-istilah dantain, terus ada apa tadi lagi tuh? Monteka bersaja. Monteka bersaja. Nah, itu kan bahasa-bahasa kita nih. Atau ada istilah-istilah lain gak nih selain itu, atau ada pelayan-pelayan lain gak nih? Iya, jadi Bang Nian, Paucin dan Mitra Gangga semuanya, di dalam aplikasi Open 2.0 itu tadi sudah dibahas ada Motekar Bersahaja, ada Dantain Patriot. Itu yang saat ini memang memfasilitasi kebutuhan paling banyak warga Kota Bekasi, khususnya terkait dengan cetak ulang KTPL. Ya. Nah, terus yang ketiga kita punya namanya Moto KTP. Ini moto KTP bukan kita cepret KTP kita di foto, tapi mohon ganti foto KTP elektronik. Moto KTP. Biasanya ibu-ibu, ya, ses ini tante-tante yang dulunya mungkin fotonya masih unyu-unyu, ya, sekarang masih baru lulus SMA kan, nah, terus sekarang sudah bermake up, berhijab, nah jadi itu bisa mengajukan moto KTP, mohon ganti foto KTP. Nah, jadi itu ada juga permisi. Permisi apalagi tuh, numpang lewat apa gimana? Ya, numpang lewat. Bukan numpang lewat di sini. Permisi itu adalah permohonan menjadi warga Kota Bekasi. Cocok nih buat Ucin nih. Ini buat orang-orang yang sudah punya surat pindah dari daerahnya, datang ke Kota Bekasi, masuk aja ke sini. Jadi nanti dia dapat QR, tinggal ngambil di kecamatan mana nanti dia tinggal ngambil KTP-nya, kakaknya segala macamnya. Langsung online ternyata. Terus kita juga ada duduk mesra. Duduk mesra apa nih? Duduk itu mesra. Kontak jodoh apa gimana nih? Ya, duduk mesra ini bukan kontak jodoh, tapi bagaimana mengakurin antara warga yang komplain sama petugas kita akurin. Jadi mesra lagi hubungannya. Jadi kagak usah argumen lagi. Duduk mesra itu pengaduan Dukcapil melayani masyarakat. Ini memang sistem online pengaduan kita. Jadi memang nggak chat-chatan lagi nih, nggak kayak jadi nanti warga mengajukan apa saja keluhannya dengan sertai data, nanti kita lakukan prosesnya. Tindak lanjutnya diberikan solusinya oleh petugas. Ada lagi? Ada lagi masih mantel gadis. Mantel gadis. Kebetulan hujan nih. Jadi konotasinya kan mantel gadis apa nih gadis? Kalau gadis itu kan anak-anak SMA ya. Nah, jadi perekaman KTPL bagi pemula di sekolah. Jadi dari sekolah itu udah bisa langsung bikin. Ya, jadi ini kepala sekolah atau mungkin guru-guru di sekolah kalau mau minta layanan jemput bola ke sekolah, petugas kita datang, cukup akses di Open, input permohonannya, kita siapkan jadwalnya, kita datang ke sekolah. Sesimpel itu ternyata. Jadi nggak perlu berbondong-bondong ke. Nggak perlu. Nah, terus ada lagi Patriot Mantap. Patriot Mantap. Nah, kalau ini pelayanan terintegrasi on the spot, malam hari tatap muka. Nah, ini memang khusus untuk warga Kota Bekasi yang siang harinya sibuk mencari nafkah, ya, mengais rezeki. Butuh layanan kependudukan, silahkan akses dulu untuk dapat nomor antrian. Kita layani setiap malam Sabtu di kantor Disdukcapil. Sampai malam. Sampai kantor Disdukcapil. Iya, di kantor Disdukcapil kita layani dari mulai pukul 19 sampai pukul 22 setiap malam Sabtu, kecuali malam Sabtunya menghadapi libur nasional. Jadi kemudian ada juga Anduk Bangbek. Anduk Bangbek. Anduk Bangbek ini adalah layanan kependudukan bagi yang berkebutuhan khusus. Nah, ini saudara-saudara kita yang mungkin disabilitas, ya, itu ada kan yang belum rekam KTP, ada yang memang butuh layanan KTP, itu silahkan, bisa diakses juga di Open. Yang bisa mengakses itu bisa keluarganya, ya, bisa yayasan, bisa Pak RT-nya, bisa Pak RW-nya, silahkan. Siapa yang mau itu asal nanti dimasukkan di situ siapa yang akan direkamnya, maksudnya keluarganya, alamatnya. Kita tetapkan jadwalnya, nanti kita datang. Ini benar-benar memudahkan sekali ya, Bang ya. Dan yang terakhir ada nasi uduk di CFD. Nasi uduk di CFD. Nah, ini jangan nyari-nyari nasi uduk di sononya. Jadi nyoah warga Bekasi urus admin duk di
Car Free Day. Jadi ini ada. Kita layani warga di setiap Car Free Day. Nah, dulu awalnya nggak pakai sistem antrian. Kita orang datang silahkan aja. Tapi ternyata chaos. Ya, berebut dan lain sebagainya. Akhirnya sudah kita tetapkan sekarang melalui aplikasi e-Open 2.0 ini ada ambil antriannya di sana ya untuk layanan di CFD. Tinggal datang pas CFD QR-nya ditunjukin, dilayani. Gitu. Jadi intinya e-Open ini adalah untuk mengintegrasikan layanan-layanan dan juga supaya tertib. Oke. Ya, nggak ada lagi yang merasa bahwa saya nih udah antri duluan, nggak ada. Sekarang antriannya ada QR-nya, dilihat nanti QR-nya kan seperti itu. Nah tadi Pak Kadis, mohon maaf nih izin. Itu tadi istilah-istilah itu kan menarik banget nih. Maksudnya buat warga Bekasi kan kenal banget. Nah, apakah istilah-istilah yang tadi disebutin kayak nasi uduk CFD, terus handuk Bang Bek itu sama dengan daerah-daerah lain? Apa emang khusus kota Bekasi itu istilah-istilah itu? Ya, sebetulnya jenis layanannya sama. Oke. Ya, jenis layanan se-Indonesia Dukcapil itu kan generik ibaratnya obat ya. Dari Sabang sampai Merauke semuanya sama. Tapi istilah itu kita siapkan sehingga kearifan lokal kota Bekasinya terbangun. Jadi Dukcapil ini juga tetap kita harus mengedepankan pendekatan kearifan lokal. Tidak lagi misalnya menggunakan istilah yang terlalu kaku kan gitu ya. Yang orang kita aja bacanya kepletot. Iya, jadi jangan sampai bocah kepletot nanti susah ngomongnya. Nah, ini kan kalau begini gampang. Gitu. Jadi aksesnya seperti itu. Coba ada duduk mesra, ada mantel cantik. Gila kan gampang-gampang banget ya gitu. Bener. Ini bener-bener menarik nih. Iya. Apalagi yang moto KTP kayaknya Ucin mau nih Bang. Soalnya waktu foto kemarin jilbabnya belum ditiup Pak. Sekarang pokoknya gini, yang penting jangan pada nyengir kelihatan gigi aja udah gitu. Karena ada pernah terjadi kan jadi viral ya. Karena ternyata salah satu artis kita giginya kelihatan foto KTP-nya kan. Nah, itu justru kita tidak boleh kan. Jadi tetap tersenyum yang paling manis silahkan. Kita tunggu di Disduk Capil. Jadi setiap hari itu bisa dilayani moto KTP. Di kantor Disduk Capil ya, tapi itu nanti pilihannya cuma di kantor Disduk Capil. Jadi terpusat. Iya, terpusat. Jadi berarti ini semua pelayanan yang tadi disebutkan oleh Bapak itu semuanya bisa diakses di e-Open ini Pak? Iya, di e-Open 2.0. Jadi sekali lagi www.iopen.id. Jadi sesimpel itu silakan. Nah, tapi buat yang layanan kan tadi ada yang bicara bahwa itu kan berarti yang layanan e-Open lama kayak bikin akte lahir, akte mati yang langsung input langsung jadi, nggak ada lagi dong. Ya, sekarang sudah tidak lagi dimasukkan di e-Open secara utuh kayak dulu. Kalau dulu tuh Bang Nian masukin semua, iya betul. Ya, nanti hasilnya udah jadi, tahu-tahu jadi. Nah, sekarang nggak bisa. Sekarang itu nanti sudah diintegrasikan oleh tim nasional. Jadi Persipasi mainnya di lokal. Di lokal sini aja gitu. Nah, tim nasionalnya ini artinya tim percepatan nasional ini sudah menyiapkan namanya INA Digital. Sudah di-launching oleh Pak Presiden di bulan Mei kemarin. Nah, jadi nanti mulai bulan September layanan-layanan online untuk misalnya akte lahir, akte kematian yang sifatnya harus terintegrasi dengan database itu nanti menjadi ranahnya pemerintah pusat. Nah, kita di daerah membuat jembatan aja. Nah, jadi e-Open ini kan ibarat jembatan, biar orang nggak terlalu susah, dijembatanin dulu, tapi tetap kita prosesnya melalui aplikasi pusat. Seperti itu, Bang Yan. Nah, Pak Kadis di sini ada yang pertanyaan dari mitra zaman sehat semuanya nih yang nggak mau disebutin namanya. Ini yang tadi segala macam pelayanan yang udah disebutin. Maaf nih, Bang Yan, tolong tanyain itu apakah berbayar atau free? Ya, jadi Mitra Gangga warga Kota Bekasi yang saya cintai, perlu saya tegaskan, dalam berbagai kesempatan kami di Disduk Capil selalu menyampaikan bahwa seluruh layanan administrasi kependudukan, apapun jenisnya, itu adalah gratis, tidak berbayar. Beda cerita ketika Anda atau warga ini mendapatkan tawaran nyuruh orang. Jadi ini yang makanya kami juga perlu sampaikan. Pertama, sejak bulan Mei kemarin, 56 kelurahan di Kota Bekasi sudah melayani Adminduk secara on the spot. On the spot nih langsung ya. Buat layanan dasar. Layanan dasarnya itu pertama rekam KTP baru. Ya. Bikin KIA baru.
bikin akte kelahiran baru, Oke. ya, sama akte kematian baru. Artinya yang baru-baru, misalnya baru meninggal belum sampai 2 bulan, cepat datang ke kelurahan, nggak usah nyuruh orang, datang aja. Di sana sudah disiapkan petugas kita, ada alatnya, ada aplikasinya, semua kita siapkan di sana. Belum rekam nih usia udah 17 tahun, belum rekam, buruan datang ke kelurahan, nggak susah lagi sekarang. Oke. Kalau kemarin kan harus ke kecamatan, makanya mungkin Bang Nian tadi sempat saya lihat di kecamatan sekarang udah sepi. Iya, karena sekarang semua layanan sudah kita sebar sampai di kelurahan. Khususnya buat yang inti, yang kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu. Tapi datang langsung ya, karena apa? Ini juga bagian dari kita menyadarkan bahwa gerakan Indonesia Sadar Adminduk itu adalah warga secara langsung dan secara sadar mengurus adminduknya. Misalnya contoh kan, akte kematian. Akte kematian sering kan nanti tiba-tiba butuhnya pas udah mau jual tanah baru dah nyari-nyari akte kematian. Iya. Padahal meninggalnya udah berapa tahun misalnya. Nah, itu sekarang kita buka layanannya di kelurahan. Jadi sebelum 30 hari segera urus. Oke. Akte kelahiran begitu, KIA juga begitu. Kemarin misalnya contoh, begitu KIA jadi salah satu syarat di PPDB, wah sibuk orang pada bikin KIA. Padahal coba dari kemarin-kemarin kan gitu. Iya. Tapi sekarang sudah kita buka di kelurahan, lebih mudah. KTP rekam juga sama. Jadi itu 4 layanan sudah kita buka secara online, secara offline di seluruh kelurahan di Kota Bekasi. Seperti itu. Jadi gratis, tidak ada pungutan. Kalau ada ya yang mendapatkan menerima pengaduan misalnya terhadap itu, segera laporkan kepada Dukcapil. Oke. Ya, karena kita tidak pernah melegalisasi adanya pembiayaan. Beda cerita tadi, kalau dia minta tolong sama orang ya jangan urusan disambungin ke Dukcapil ya. Ya orang kan kalau nyuruh orang, nah, tapi sekarang dengan e-Open 2.0 seharusnya tidak perlu lagi nyuruh. Misalnya kan sekarang gini, kita nih memetakan juga. Kenapa e-Open 2.0 tadi kesannya kok fokusnya ke KTPL? Karena sekarang ini permohonan terbesar di Kota Bekasi itu adalah permohonan terhadap cetak KTPL. Makanya sekarang di e-Open 2.0 itu kuotanya per hari itu ada 900 untuk 15 titik. 900 untuk 15 titik. Jadi hampir per titik itu rata-rata ada yang 100, ada yang 50. Nah, tapi posisi itu kita berharap bisa memutus mata rantai orang-orang yang ngejanjiin. Iya benar. Gitu. Ya, jadi itu jadi upaya kita juga memutus mata rantai. Nggak perlu lagi nyuruh-nyuruh orang. Misalnya, KTP saya hilang nih kemarin. Nyuruh lah, katanya ada tuh, katanya tetangga kita biasa suka ngurusin. Pok, tolong dong Pok, urusin. Ya namanya nyuruh. Nah, kami juga sekarang memutus mata rantai itu kan tidak mudah. Makanya sekarang dengan sistem, udah nggak usah susah-susah. Cukup sekarang sambil nonton drakor, buka aja di TV, Smart TV juga sekarang udah bisa tuh dibuka tuh, www.eopen itu bisa dibuka. Ya kan itu sudah WebEx kan. Luar biasa. Jadi silahkan. Asal dapat nomor antrian, tetapkan tanggalnya, datang, udah pasti jadi barangnya. Oke. Gitu. Jadi nggak usah lagi percaya sama orang-orang yang menjanjikan layanan di luar Dukcapil. Ya, petugas official Dukcapil itu adanya cuma di kantor kelurahan, kantor kecamatan. Nah kalau misalnya ketemunya di balai RW, ketemunya di warkop, nah itu udah beda cerita, itu sudah bukan urusan petugas Dukcapil berarti kan? Iya. Oke. Wah, luar biasa ya, Bang ya. Jadi danta banget sekarang. Luar biasa, ini ada 900. Ini tadi di 15 belangko kita per hari kita kuotakan 900 belangko. Banyak banget. Luar biasa. Dan itu semuanya terpusat di e-Open tadi. Nah, tadi Bapak juga udah spill nih Pak sedikit untuk mekanisme pendaftaran di e-Open ini. Betul. Nah, mungkin boleh dikasih tahu secara secara rinci gitu Pak. Maksudnya kayak gimana untuk siapapun yang mau coba di e-Open ini gitu. Ya, yang pertama pastikan bahwa Anda adalah warga Kota Bekasi. Oke, warga Bekasi. Ya, Kota Bekasi. Kalau warga Bekasi ntar tetangga. Warga Kota Bekasi, warga Kota Bekasi. Terus yang kedua, setelah itu register. Jadi begitu masuk, memang wajib register karena ini kan sudah keniscayaan dalam platform digital, selalu ada registrasi. Registrasi itu nanti cukup memasukkan NIK, ya, kemudian nama, kemudian nomor handphone, sama email aktif. Setelah itu nanti password, submit, ya.
Setelah itu mendapatkan fungsi login, silahkan login. Oke. Nah, ketika login, pilih menunya. Ya, menu mana? Misalnya contoh KTP hilang rusak, saya butuh banget hari ini. Cari Motekar Bersahaja. Repot dikit, kenapa? Karena harus cuma di 3 tempat. Ada di BTC, ada di Cibubur, Plaza Cibubur, sama ada di Pondok Gede. Bikin adem di sono juga. Iya kan. Artinya misalnya kalau warga Pondok Melati, dia tinggal milih aja mau ke Plaza Cibubur atau mau ke Atrium Pondok Gede misalnya kan gitu. Warga Bekasi Timur atau warga Rawalumbu mungkin tinggal milih ke BTC. Nah, jadi gitu. Itu terus Dantain Patriot tadi kalau memang dia mau ada perubahan KK atau apa di sana. Nah, jadi setelah itu ya jangan lupa logout lagi. Karena nanti di situ juga bisa melihat berapa jumlah layanan per hari setiap pemohon itu bisa melihat. Jadi kita sangat terbuka. Oh, ya. sampai segitunya. Ya, gitu. jadi kalau misalnya kita nganggap wah belangko habis nih, lihat aja di situ. Iya benar-benar. Ya, begitu di beranda itu ada layanannya itu tanggal sekian, itu bisa dilihat berapa pemohon. Tiap harinya. Iya. Oke. Dan besok lagi kalau misalnya penuh. Iya, artinya gini, setiap hari ada selalu kuota. Tinggal bagaimana mau memanfaatkan aja. Yang penting gini, ketika habis kuota hari ini jangan langsung putus asa terus nyuruh. Udahlah, calo aja gitu. Iya, masih ada hari esok ya, Pak. Iya. Nah, Pak, ini kan tadi kita udah bicara nih Pak tentang manfaat dari e-open ini, terus mekanisme pelaksanaannya juga, perbedaannya dengan e-open sebelumnya gitu. Nah, sekarang pertanyaannya mungkin sedikit lebih serius nih Pak. Jadi bagaimana nih Pak e-open 2.0 ini di Kota Bekasi berkontribusi terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah Pak? Iya, nah itu yang barusan saya bahas dikit ya. Jadi sekarang ini misalnya contoh dengan e-open 2.0 kita tentunya akan memutus ya, berusaha memutus mata rantai adanya pihak-pihak yang memainkan peran. Ya, menjanjikan sesuatu di luar kewenangan. Nah, ini kan kita akan putus mata rantainya. Artinya yang penting warga punya kesadaran penuh untuk mengurus sendiri. Ya, kita udah bukain nih ada ya opennya. Kita bukain juga titik layanan yang langsung bisa datang dia di kelurahan. Ya kan jarak di Kota Bekasi paling jauh ke kelurahan tuh nggak nyampe 5 kilo rata-rata. Lagi Ya. deket-deket apa? Jadi misalnya kelurahan nih, kelurahan Medan Satria lah misalnya, emang niat tinggalnya sono. Ke Tanah Apit. Nah, ke Tanah Apit jarak berapa paling jauh cuman dari Alexindo ya? Lah iya beneran. Iya bener-bener. Ya kan? Dari Iya. Alexindo ke sono berapa kilonya sih? Gitu. Nggak nyampe sampai 10 kilo gitu. Beda lah sama kabupaten mungkin sebelah ya. Jaraknya jauh. Nah, itu satu. Jadi urus sendiri. Kita siapkan yang langsung on the spot untuk pelayanan dasar di kelurahan, online-nya lewat e-open. Kalau ada kesulitan, website kita terbuka, medsos kita terbuka, silahkan ajukan pertanyaan dan keluhannya. Oke. Nah itu kita salah satunya. Makanya di situ ada duduk mesra juga kalau memang ada kesulitan, ngaduin di situ. Nah, termasuk misalnya pengaduan, termasuk misalnya ada yang dimintain bayaran, aduin aja. Mau pakai WA Center boleh. Di duduk mesra boleh. Nah sekarang kita juga punya yang namanya Anda Sultan. Anda Sultan apalagi ini Pak Kadis? Ini Anda Sultan ini kenapa? Kita sebut Anda Sultan karena ini betul-betul privilege. Oke. Layanan pengaduan dan konsultasi ya itu berbasis online. Jadi melalui Zoom meeting. Wow. Kita buka kita buka layanan jadi orang itu tidak perlu lagi ya harus misalnya contoh kalau dia pakai duduk mesra, saya nggak afdol. Biasanya orang Indonesia kan pengennya ngobrol. Silahkan akses Anda Sultan. Zoom meetingnya kita buka dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Pengaduannya langsung dihadapi oleh petugas representasi kita. Ya, ngobrolin di situ apa kendalanya, keluhannya, termasuk misalnya pengaduan untuk pungli. Sampaikan. Kita punya tim penyidik pegawai negeri sipil. Ada tim penyidiknya. Ya. Oke. Cuman kita mohon kerjasama nih di sini juga saya sampaikan. Kalau ada pengaduan yang seperti itu, jangan menghindar ketika tim penyidik kami mengkonfirmasi. Iya. Ini giliran tim penyidik kita konfirmasi, bilangnya, udah Pak, jangan diperpanjang katanya, karena dia takut rupanya dapat ancaman. Ancamannya, mohon maaf ya, ancamannya dari yang menjanjikan tadi. Oh, lu pakai ngadu, gitu. Nah, hal-hal kayak gitu nih. Kami mohon bantuan. Karena apa? Kita terus melakukan transparansi dan akuntabilitas kita. Oke. Dalam tahun 2023 saja, itu tidak kurang dari
ya kasus pengaduan terkait dengan pungli yang sudah kita tangani dan kita sampai ke tingkat berita acara dan penjatuhan sanksi hukuman administrasi dan sanksi disiplin bagi aparatur kita yang terlibat. Wow, segitu tegas ya. Ya, saya nggak main-main kalau misalnya ada bukti, berita acaranya lengkap, pengaduannya jelas, kita akan tindak lanjuti sampai sanksi. Memang kami juga begini, kami sangat sadar bahwa seharusnya kan ada lagi sanksi pidananya. Oh, tapi kalau sampai semua dipidanain, kantor pemerintah semuanya juga nggak bakal ada yang berisi mungkin. Nah, makanya kita juga lakukan pembinaannya secara administratif. Ya, misalnya operator kelurahan ketahuan bermain, ya kita take down. Ganti yang lain. Ganti yang lain kan gitu. Iya. Dia dijadiin untuk urusan gudang misalnya. Udah, kita bikin begitu. Jadi mikir 2 kali. Ya, jadi silahkan. Itu kan sebuah sebuah konsep punish and reward. Nah, bagi yang berprestasi misalnya zero pengaduannya kosong, nggak ada pengaduan, kemudian warganya banyak yang puas, kita berikan penghargaan. Wow. Ya, penghargaan juga itu jadi fair. Penghargaannya juga dalam bentuk kita berikan piagam, kita berikan penilaian kinerjanya terbaik. Jadi proses itu makanya itu tadi akuntabilitas kita tetap jaga melalui ini aplikasi ini justru salah satunya untuk upaya tadi. Jadi open ini ada evaluasinya nanti. Oh, ada evaluasi. Ya kan, kalau yang duduk mesranya paling banyak, misalnya contoh Bekasi Medan Satria paling banyak ternyata pengaduan. Ya udah, besok berarti siap-siap. Oh gitu. Iya, seperti itu. Oke. Nah, ini kayak nggak berasa kayak masih kurang dan kayak kudu 2-3 kali lagi nih sosialisasi nih Pak Kadis. Ini ada pertanyaan pamungkas nih Pak Kadis izin. Saran dan harapannya nih buat masyarakat Kota Bekasi terkait dengan sosialisasi open ini, Pak Kadis, silakan. Ya, baik. Warga Kota Bekasi khususnya ya yang Mitra Gangga saat ini mendengarkan, kami dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tentunya bersama dengan pemerintah Kota Bekasi senantiasa terus berupaya untuk meningkatkan sebuah kualitas pelayanan yang semakin prima, semakin baik untuk membahagiakan. Ya, kita tidak ingin ada warga yang merasa kesulitan. Nah, oleh karena itu, pertama, bantu kami untuk terus berubah dengan memberikan masukan-masukan yang sifatnya positif. Ya, membangun sehingga kami juga bisa terus melakukan aktualisasi diri dalam bentuk perbaikan. Nah, banyak jalurnya, bisa tadi melalui WhatsApp Center, bisa melalui medsos kami. Medsos kami ada di Instagram, ada di Facebook, ada di X ya, di YouTube. Kemudian juga kita tadi buka website. Silakan. Nah, kemudian yang kedua, dalam rangka gerakan Indonesia Sadar Arminduk, kami juga berharap warga urus sendiri. Sadar bahwa layanan administrasi kependudukan adalah bentuk dari kewajiban warga negara. Ya. Atau kalau mungkin yang belajar bahasa hukum ada istilahnya stelsel aktif. Ya, stelsel aktif itu kan ketika setiap warga negara harus mengajukan sendiri status kewarganegaraannya, ya. Termasuk di dalamnya ya kalau bicara status kewarganegaraan berarti ada administrasi kependudukannya. Nah, gitu. Jadi urus sendiri, jangan pernah nyuruh. Ada resiko ketika kita nyuruh. Bisa saja tiba-tiba kok ada tagihan pinjol. Nah, ayo, siapa yang mau tanggung jawab? Kan gitu. Dan yang terakhir, tolong saat ini pemerintah sudah bertransformasi digital. Kita juga selain e-Open 2.0 ini ada program pemerintah pusat untuk menyongsong INA digital yang bulan September itu adalah identitas kependudukan digital. Identitas kependudukan digital itu adalah representasi dari seluruh identitas yang kita miliki dalam bentuk aplikasi di handphone. Ya, bisa di-download di Play Store maupun di App Store. Itu aktivasi segera, bisa melalui Anda Sultan tadi. Kalau pengen tahu Zoom meetingnya nanti lihat di website kita ada. Itu bisa diaktifasi secara online di Anda Sultan. Aktivasi karena apa? Karena besok nggak usah lagi bawa KTP, nggak usah lagi bawa KK, cukup di handphone itu semua sudah ada. Beres. Ya, beres. Dan ini juga akan menghindari fotokopi KTP yang kemungkinan tiba-tiba juga dipakai buat disalahgunakan. Ya, tiba-tiba misalnya Bang Nian, kok saban hari nomor saya jadi banyak yang ngirim-ngirim ngechat-ngechat. Ya sebetulnya sumbernya dari tadi ya. Karena kita seringkali naruh KTP. Kadang-kadang ke rumah ada tiba-tiba
yang kiriman entah kartu kredit entah apa. Nah, Iya. hal seperti itu. Jadi Oke. kita hindari dengan cara apa? Ayo kita sekarang bertransformasi digital. Wis, luar Seperti itu. biasa. Wah, ini benar-benar Kita jadi terbuka ya Cin ya. terbuka banget gitu. Jadi kita bakal lebih semangat untuk ngurus sendiri apa-apa Iya. semuanya Pak ya. Sudah dipermudah, urus sendiri. Nah, Lah abang masih kagak danta juga. ya udah kalau gitu kita mau ucapin terima kasih banyak untuk Bapak Taufik Iya. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi yang Iya. sudah memberikan sosialisasi terkait e-Open 2.0 ini dan juga saya pribadi dan juga Cin ngucapin terima kasih nih. Jadi kebuka nih dari buat pribadi buat kesampaian ke keluarga. Jadi paham. Udah besok-besok udah langsung aja buka kemari. Jadi dapat sosialisasinya. Sekali lagi Pak Kadis terima kasih banyak udah mampir. Jangan sukan-sukan mampir kemari lagi di radio kesayangan orang Bekasi. Siap. Buat kita Terima kasih. sehat semuanya. Jangan kemana-mana, masih bersama Nian Kan dan juga Sus Ucin di Gelaran Mudeng. mau dengerin apa aja yang Mitra suka.